Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 143 sampai 144, di mana kita akan diperlihatkan Hwang Dong-su yang mencuri Yo Jin-ho. Dan kita juga akan diperlihatkan Thomas Andre mengerahkan seluruh anggota guildnya untuk mencari Hwang Dong-su. Baiklah, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Sebelum itu, klik dulu tombol like, subscribe, dan komennya. Oke? Kemis terbangun dan meraung sangat keras. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga membuat bangunan dan kaca yang ada di sekelilingnya mulai retak dan pecah. Ia berkata, "Apakah kau yang membagikanku, wahai Raja Kematian Sang Shadow Monarch?" Melihat banyak manusia di sana, insting membunuhnya kembali muncul. Manusia, manusia, bunuh manusia. Kemis memecahkan kaca yang melindunginya dan bersiap-siap ingin mengeluarkan nafas naganya. Hal itu membuat mereka yang ada di sana mulai panik dan berkata, Itu adalah nafas Kemis. Kita tidak bisa lari dari itu. Bagaimana ini?" Melihat itu, Hunter Sung cepat-cepat menghentikannya dan berkata, "Cukup. Kristal mana yang tertanam di kepalamu sudah tidak ada lagi. Kau tidak perlu mengikuti perintah para Lurel sialan itu." Mendengar itu, Kemis langsung menghentikan niatnya dan berkata, "Jadi inikah rasanya menjadi bawahan Sang Shadow Monarch? Aku Kemis yang pernah menjadi pelayan Raja Naga. Kini aku menerima kau sebagai raja baruku, wahai Sang Shadow Monarch." Mendengar hal itu, Hunter Sung bertanya kepada Kemis apakah memang benar dia pernah melayani Raja Naga. Kemis pun menjawab, "Iya, dia merupakan salah satu dari 9 monark, Raja Naga Gila, sang monark kehancuran." Melihat Kemis yang bisa mempertahankan egonya, Hunter Sung bergumam, "Ego ini melampaui semua monster yang sudah aku hadapi. Tidak diragukan bahwa dia adalah makhluk yang luar biasa." Melihat Kemis yang mengibaskan ekornya, mereka semua yang ada di sana sangat heran. Kemis yang merupakan makhluk paling ganas bisa menjadi jinak layaknya seekor anjing di hadapan Hunter Sung Jinwoo. Lalu tiba-tiba tubuh Kemis mulai memudar. Ia mengatakan, "Rajaku, nampaknya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ternyata perjumpaan kita sangat terlambat, Rajaku." Hunter Sung tidak menyangka karena dengan kekuatan Shadow Monarch tidak bisa mempertahankan tubuh sang Kemis walaupun sudah tertidur selama 8 tahun. Ia sangat kesal karena melihat hal itu. Saat-saat terakhirnya, Kemis berkata, "Rajaku, ada 4 orang yang meminjam kekuatan daripada ruler. Waspadailah mereka, Rajaku. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi suatu kehormatan aku bisa menjadi prajurit bayanganmu." Kemudian pesan dari sistem muncul. Shadow extraction gagal. Upaya target Shadow telah kembali ke dalam dunia hampa. Telah lama waktu berlalu semenjak kematian target. Upaya extraction lebih lanjut tidak berdampak apapun. Hunter Sung sangat kesal dan ia berbalik lalu berkata, "Semua kerusakan di sini akan aku ganti." Ia pun keluar dari pintu tempat di mana naga Kemis berada. Mereka yang melihatnya hanya bisa terdiam dan tidak berani berkata apapun. Scene berpindah ke tempat di mana Yo Jin-ho dan Hwa Jin-chul berada. Sesampainya di sana, Hwa Jin-chul berkata, "Hunter Sung, kau dari mana saja? Kenapa aku tidak bisa meneleponmu?" Hunter Sung menjelaskan bahwa dia berada di tempat yang tidak ada sinyalnya. Kemudian Hwa Jin-chul bertanya lagi, "Apakah kau bertemu dengan Yo Jin-ho? Dia langsung pergi di saat mendapatkan telepon darimu dan katanya kau menunggunya di markas Biro Hunter berada." Mendengar itu, Hunter Sung langsung bertanya kepada Adam dan Adam menjelaskan bahwa tidak ada pengunjung yang beratasnamakan Yo Jin-ho. Hwa Jin-chul berkata lagi, 2 jam yang lalu Hunter Scavenger datang menjemputnya secara pribadi.
Mendengar itu, Adam West menjelaskan, meskipun guild Scavenger memang memiliki koneksi dengan Biro Hunter, mereka tidak punya otoritas untuk menggantikan pekerjaan kami. Hunter Sung sangat menyesal karena dia tidak meletakkan prajurit bayangannya kepada Yeo Jin Ho sebelum ia pergi. Adam langsung mentelepon ke markas guild Scavenger, namun ia sangat kaget ternyata mereka tidak mengetahui hal ini dan mereka berencana untuk menyelidikinya secara detail. Kemudian Adam West berencana ingin memberitahukan kepada Hunter Sung, namun tiba-tiba Hunter Sung pun menghilang entah kemana. Hunter Sung mulai mencari Yeo Jin Ho di seluruh penjuru kota. Ia takut kejadian yang menimpa Jin Ah akan terjadi kembali kepada Yeo Jin Ho. Hunter Sung mengerahkan semua prajurit bayangannya untuk mencari di mana tempat Jin Ho berada. Dengan cepat semua prajurit bayangan mulai menyebar. Hunter Sung memperhatikannya dari atas gedung kota. Hunter Sung bergumam, apakah Yeo Jin Ho sudah meninggalkan kota ini? Tapi Jin Ho adalah hunter rank D. Orang-orang biasa tak akan bisa menculiknya walaupun dalam jumlah yang banyak. Kalau mobil yang seharusnya menuju ke markas besar Biro Hunter tiba-tiba mencoba untuk meninggalkan kota, Jin Ho pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memberontak. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan pelaku adalah mereka bersama-sama guild Scavenger. Hunter Sung teringat bahwa Huang Dongsu, adik laki-laki Huang Dongseok, merupakan salah satu anggota dari guild Scavenger. Dia pasti sudah lama menunggu kami menginjakkan kaki di Amerika, sehingga dia bisa menemukan kebenaran tentang kematian saudaranya. Saat itu, aku dan Jin Ho lah satu-satunya orang yang selamat dari dungeon. Huang Dongsu merasa yakin kalau kamilah yang membunuh saudaranya. Ternyata peringatan yang diberikan Wo Jinchul pada saat itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku tidak menyesal apa yang telah kulakukan saat itu. Tapi ini tidak akan terjadi kalau aku meninggalkan prajurit bayangan kepada Jin Ho. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku tidak akan memaafkannya. Scene berpindah di tempat kediaman Huang Dongsu. Semua penjaga yang ada di sana sudah pingsan. Thomas yang melihatnya sangat marah dan dia menyuruh semua bawahannya mencari Huang Dongsu sebelum Hunter Sung menemukannya. Terlihat Huang Dongsu sedang berada di suatu tempat. Ia sedang menyiksa Yeo Jin Ho. Dengan senyuman ganasnya, ia akan berusaha mengungkap fakta yang terjadi dengan cara apapun. Di dalam markas, Thomas Andre belum mendapat kabar apapun. Ia tidak menyangka Huang Dongsu berani melakukan hal sejauh ini. Apakah dia tidak berpikir siapa yang akan menjadi lawannya? Ia tahu Thomas Andre akan turun tangan terhadap anggotanya. Sehingga Thomas berpikir ini terjadi karena dia terlalu baik kepada para hunter-hunternya. Kemudian Thomas menelepon Laura. Dan Laura mengabarkan bahwa ada 3 tempat lokasi di mana Huang Dongsu telah melakukan hal yang melenceng. Mendengar hal itu, Thomas langsung membatalkan semua raid yang akan dilakukan oleh guildnya, membuat wakil Biro Hunter bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau semua anggota guild Scavenger turun tangan, pasti di balik semua ini adalah Thomas Andre. Scene berpindah ke sebuah bangunan tua di mana Huang Dongsu membawa Yeo Jin Ho. Teman Huang Dongsu berkata, apakah ini tidak akan apa-apa? Huang Dongsu menegaskan, Thomas Andre menyuruhku untuk tidak menyentuh Hunter Sung Jinwo. Tapi dari awal aku tidak berencana untuk mengganggu Sung Jinwo, karena ada satu orang yang bisa memberikan aku jawaban. Kukatakan kepadanya, jika dia jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada saudaraku di dungeon itu, dia akan kubebaskan tanpa terluka sedikit pun. Hanya satu hal yang ingin ku dengar.
bahwa Sung Jinwo lah yang telah membunuh saudaraku. Lalu Hwang Dong-su membangunkan Yo Jin-ho dengan pukulan tepat di dadanya. Mereka tidak menyangka Yo Jin-ho begitu keras kepala. Keberaniannya patut diacungi jempol, tapi kebodohan tidak sama dengan tidak berdosa. Sambil memegang kepala Yo Jin-ho, Hwang Dong-su berkata, "Aku tidak mau membunuhmu. Orang yang tersenyum di belakangku adalah hunter healer yang berpengalaman. Di saat kau hampir mati, ia akan mengobatimu. Yang berarti kau akan terus kusiksa sampai kau membuka mulutmu. Terlebih lagi kita berada di tempat yang sudah lama terbengkalai. Tidak ada satu orang pun yang akan menyelamatkanmu. Bagaimana? Apakah kau mau membuka mulutmu?" Menanggapi hal itu, Yo Jin-ho ingin berkata namun terbata-bata. Bukannya menjawab, ia malah mengacungkan jari tengahnya dan berkata, "Fuck you." Hal itu membuat Hwang Dong-su sangat marah dan menghantamkan Yo Jin-ho ke dinding yang ada di belakangnya. "Baiklah kalau begitu. Semua yang telah kulakukan padamu tadi bukanlah apa-apa. Karena kau tidak mau menjawabnya, aku akan memulainya dari sekarang." Tapi tiba-tiba Hwang Dong-su merasakan sebuah kehadiran. Ia melihat ke arah luar tembok yang hancur. Di sana terdapat prajurit orc yang memperhatikannya sambil gemetaran melihat aura Hwang Dong-su. Mereka bertanya-tanya apakah di sana terdapat dungeon break sehingga membuat para monster keluar. Tanpa basa-basi, Hwang Dong-su langsung berencana untuk menyerang orc tersebut. Ia berkata, "Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu." Scene berpindah ke Korea. Terlihat ibu Sung Jinwo bersama Jin Ah sedang menonton televisi yang menyiarkan Hunter Sung Jinwo. Mereka mengkhawatirkan keadaan Sung Jinwo, namun Beru bergumam dalam hatinya, "Wahai ibu raja kami, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Di luar sana tidak ada yang bisa mengalahkan raja kami." Namun tiba-tiba Beru merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Perasaan marah yang sangat luar biasa yang dirasakan saat Jin Ah dalam bahaya. Bukan hanya Beru, bahkan pasukan bayangan yang lain juga merasakan hal yang sama. Terlihat bayangan Park Jong-su juga mulai bergerak-gerak. Bawahannya yang melihat itu sangat ketakutan dan bertanya, "Bos, lihatlah bayanganmu, mereka bergerak-gerak." Menanggapi itu, Park Jong-su berkata, "Yontae, berapa kali aku berkata padamu, sebelum melakukan raid, lebih baik kau jangan minum-minum. Sekarang nampaknya kau harus beristirahat." Di Amerika, pasukan Guild Skyvenger sedang mencari Hwang Dong-su berada. Terlihat Thomas Andre sedang berada dalam sebuah mobil. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan langsung menendang pintu. Ia keluar dari mobil dan berkata, "Kalian semua, aku akan pergi duluan. Ikuti aku secepat yang kalian bisa." Tanpa basa-basi, Thomas langsung berlari dengan sangat kencang menuju ke tempat Hwang Dong-su berada. Di tempat kejadian, saat pukulan Hwang Dong-su hampir mengenai monster orc tersebut, tiba-tiba muncullah sebuah tangan dan tepat mengenai perut Hwang Dong-su. Ya benar, Hunter Sung sudah berpindah tempat dengan monster orc tersebut. Pukulan itu sangat keras, membuat Hwang Dong-su memuntahkan darah dan terpental sangat jauh ke belakangnya. Hunter Sung berdiri tegak di sana. Terlihat aura membunuhnya yang sangat luar biasa, bahkan bisa dirasakan oleh semua makhluk summonnya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjut di video berikutnya.